Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Khadijah Surabaya, Bapak M. Gofar S. AGM BDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SMA Khadijah Surabaya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya, sehingga pada hari ini, Senin 31 Januari 2022, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Harlah NU dan pelantikan Satgas Covid siswa SMA Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Al-ayah amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Rofiuddin, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Khadijah, yang saya banggakan calon-calon pemimpin bangsa, siswa-siswi SMA Khadijah Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, nikmat serta hidayah Allah masih menyertai kita semua. Baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat iman dan Islam. Sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, hari ini kita bersama-sama yang jarang kita lakukan, dan ini merupakan tanda syukur kita terhadap sebuah organisasi yang sangat berjasa di Republik Indonesia ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Kita harus bangga dengan NU, dan NU itu sangat berjasa di Republik Indonesia ini, bahkan sekarang khidmatnya sudah bertaraf internasional. Bahkan kalau kita belajar sejarah, ya guru sejarah ya roh ya, belajar sejarah. Itu peristiwa 10 November Surabaya, arek-arek Surabaya yang menggemparkan dunia. Yang menggemparkan dunia pada waktu Jenderal Malabi yang panglima perang yang tak terkalahkan pada waktu itu, perang dunia menangan begitu, di Surabaya tewas, tumpes itu, tewas dengan senjata apa? Ya, pokoknya di Surabaya tewas. Itu tidak terlepas dari peran NU, yaitu adanya resolusi jihad. Makanya anak-anak, nanti ketika kita belajar sejarah,
dan banggalah kita menjadi orang NU, dan mari berkhidmat, ikut berkhidmat kepada NU. Mudah-mudahan NU semakin hari semakin luar biasa, dan betul-betul khidmatnya ke dunia internasional, termasuk ke dimanapun kita juga ikut berkhidmat. Ini perannya sangat membanggakan dan terus kita tingkatkan. Hadirin anak-anak yang kami banggakan, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena tadi ada acara di yayasan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan anak-anak semua serta hadirin yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Lahir NU yang ke-96 dan pelantikan Satgas COVID-19 SMA Khotijah ini yang judulnya Satu Abad NU, kemandirian adalah kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia, ini betul-betul bisa terwujud. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah saatnya tauziah Harlah NU yang bertemakan kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini kan Harlah NU ya Pak, hari lahir NU gitu. Pada Harlah NU yang saat ini kita mengangkat kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia. Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak peradaban dunia? Terima kasih. Pertama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tengah-tengah para calon pemimpin bangsa, calon penerus dari perjuangan para ulama, yakni siswa-siswa SMA Khadijah. Dan di tengah-tengah kita alhamdulillah hadir juga Bapak Kepala Sekolah Pak Yai Mas Gofar yang sangat saya hormati serta segenap jajaran Dewan Guru. Ini adalah peringatan Harlah NU menyongsong 1 abad. Organisasi yang terbesar di dunia ini. Saya sampaikan organisasi terbesar karena tidak satu pun organisasi di dunia ini yang jumlah address atau pengikut dan simpatisannya lebih besar dari Nahdlatul Ulama. Lebih dari 100 juta orang mengikuti dan menjadi anggota dari Nahdlatul Ulama. Ini organisasi yang sangat luar biasa. Sehingga sangat diharapkan bahwa organisasi ini atau jamiah ini nanti memberikan warna bagi peradaban dunia ini. Dan seperti kita ketahui, NU kan hari ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi banyak juga PCI. Apa singkatannya PCI? Pengurus cabang istimewa. Kalau di luar negeri namanya pengurus cabang istimewa. Ada di Amsterdam, ada di Australia dan New Zealand, ada di England, ya, di Saudi tentu saja juga ada, di Tunis juga ada, di negara-negara yang lain baik di barat maupun di Asia juga semuanya ada PCI NU. Dan seperti kita ketahui, dunia ini sedang mengalami pancaroba dan peradabannya sedang di dalam proses untuk pembentukannya. Ada pertarungan ideologi di sana gitu ya, Mbak. Kalau tadi ditanyakan bagaimana peradaban dunia saat ini, itu sedang terjadi pertarungan tarik-menarik di antara kapitalisme, di antara ideologi-ideologi yang berbasis pada agama atau identitas tertentu, maka nanti suatu saat diperlukan jalan tengah yang bisa menyelesaikan pertempuran ideologis ini. Insya Allah adalah Nahdlatul Ulama, gitu Mbak. Mbak siapa boleh tahu namanya? Cadita Pak.
Siapa? Cadita. Cadita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin muslimat yang sukses ya. Amin. Oke. Terima kasih Bapak. Di sini karena kita membahas tentang kemandirian dalam berkhidmat ya Bapak ya. Untuk anak muda karena kan pasti penonton atau para hadirin ini kan kebanyakan pemuda nggih Pak nggih. Bapak apakah ada tips nih menjadi seorang pemuda yang mandiri tapi tetap mengedepankan sifat keislaman begitu nggih Pak? Iya. Seperti kita ketahui hari ini kita hidup di dalam dunia baru. Anak-anak atau teman-teman seusia SMA ini itu orang menyebutnya sebagai digital native ya. Lahir sudah procot, sudah ngerti. Ini kan kelahiran berapa ya kira-kira 2000-an ya? 2002. 2005. Beda dengan saya dengan Pak Gofar. Ini memang mengenal dunia digital tapi istilahnya gitu imigran lah gitu ya. Jadi dunia kami itu dunia manual, tetapi sedang dipaksa untuk bisa adaptif, bisa adaptasi dengan dunia digital. Sehingga kadang-kadang kita pun di antara nun sewu guru-guru juga masih harus dalam tahap penyesuaian. Tetapi kalian ini adalah anak-anak digital, dunianya sudah dunia digital, lebih cerdas di dalam menggunakan atau sudah terbiasa hidup di situ. Nah, salah satu cirinya semuanya menjadi lebih sederhana, semuanya menjadi lebih ringkas, lebih mudah. Tetapi ancamannya adalah bahwa dunia ini semakin terbuka oleh semua pengaruh. Dan di antara pengaruh itu ya mencoba untuk membawa kita kepada jalan yang jauh dari tuntunan ulama, terutama nun sewu di bidang agama. Kita disajikan dengan informasi-informasi atau referensi-referensi yang tidak jelas sumbernya. Saya sedang meneliti juga tentang itu, bagaimana otoritas keagamaan yang semula itu didominasi oleh otoritas tradisional, misalnya Nahdlatul Ulama atau NU. Dulu kalau belajar agama itu harusnya dari kiai ya, harusnya dari pesantren gitu, betul ya. Dan NU ini sangat kokoh posisinya di dalam otoritas itu. Tetapi dengan dunia digital ini kita disadarkan oleh munculnya pengaruh-pengaruh baru, Monsewu, yang berfatwa dalam soal agama sekarang. Faktanya tidak harus kiai, tidak harus pernah mondok lama, ya, tidak harus menguasai banyak kitab. Tetapi seorang artis pun, gitu ya, seorang artis pun yang sudah casingnya berubah menjadi syar'i, gitu, ya, sudah istilahnya banyak ngomong masalah hijrah, betul ya. Lalu dia mengemukakan pendapat dan fatwanya tentang agama. Dan itu ada di media sosial, ada di internet, yang orang boleh saja ikut atau tidak ikut. Gitu Mbak. Lah oleh karena itu, ini memerlukan satu sikap kemandirian, tapi tidak hanya kemandirian yang cerdas. Kemandirian yang dibimbing oleh cara pandang yang benar. Dan ini saya kira kalian harus bersyukur, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekolahnya kok di Khadijah gitu loh ya. Sekolahnya di sekolah yang benar. Di lembaga yang memagari cara berpikir, cara pandang, cara bersikap di tengah ancaman perubahan yang sangat mengkhawatirkan itu. Sebab kalau enggak, itu enak-enak ingin belajar Islam gitu ya. Ingin menjadi generasi yang soleh, tetapi salah referensi, salah mengambil sumber, ya dia mandiri, tetapi kemandirian yang tidak betul, kemandirian yang tidak dibimbing oleh cara bersikap yang benar, akhirnya menjadi seorang fundamentalis. Saya kapan hari disambati oleh dulu guru saya, sampai sekarang pun guru saya.
tetapi anaknya karena sekolah di negeri itu, lalu rohisnya itu dibina oleh mentor-mentor yang nggak benar gitu ya. Kemudian lambat laun dia banyak membaca referensi-referensi yang salah dari dunia internet. Dan akhirnya apa-apa disalahkan, termasuk bapaknya sendiri disalah-salahkan. Nah, ini hati-hati dengan kelompok atau ideologi takfiri yang suka mengkafir-kafirkan, ya. Tabdi'i yang suka membid'ah-bid'ahkan. Lalu kita menganggap bahwa ulama-ulama dan guru-guru kita di masa yang sebelumnya mereka belajar Islam secara benar, kita baru saja belajar, kemudian bisa nyalah-nyalahkan mereka. Na'udzubillah. Itu catatan saya yang pertama, Pak. Yang kedua, kemandirian di sini dalam pengertian bahwa generasi NU itu tidak boleh lagi tergantung pada satu mainstream karir masa depan, misalnya semua pada ingin jadi pegawai gitu ya. Dunia digital ini menyajikan sebuah tawaran yang sangat luas untuk siapapun berkreativitas. Betul ya? Dan pekerjaan hari ini itu sudah banyak yang berubah dengan pekerjaan di masa lalu. Seorang saintis, futurolog, saya baca di dalam jurnal menyebutkan nanti pada tahun 26-an. Nah, 26 ini persis 100 tahun Nahdlatul Ulama, 1 abad. Ada 60% lebih dari pekerjaan yang hari ini itu eksis. Itu nanti sudah hilang. Jadi saya khawatir nanti kalau hari ini cita-citanya keliru, nanti sudah tidak ada lagi cita-cita itu untuk dicapai. Betul ya? Nah, dulu itu ada orang cita, saya ingin jadi guru komputer gitu. Ingin jadi guru komputer. Ternyata hari ini itu sudah tidak diperlukan guru komputer itu. Karena mata pelajarannya sudah nggak ada lagi. Nah, banyak pekerjaan yang hilang. Dan akan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut tingkat kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi. Anak-anak sekarang, para profesional muda, itu cara bekerjanya saya juga heran. Itu enggak pakai jam. Mungkin fingerprint atau lain sebagainya itu nanti ditinggalkan. Mungkin tidak perlu lagi ada kantor. Mungkin sekolah itu juga tidak perlu ada ruangan. Dan mereka bisa lulus. Dulu kalau kita melamar pekerjaan, kita membawa map, kita membawa kurikulum vitae. Pernah sekolah di sini, punya sertifikat ini, punya sertifikat itu. Hari ini itu sudah tidak diperlukan lagi. Dan ke depan yang penting adalah portfolio. Apa kerja kita, apa yang pernah kita hasilkan, prestasi kita. Bukan kita pernah sekolah di mana atau kursus apa. Oleh karena itu, kemandirian di sini mudah-mudahan anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMA Khadijah mampu membekali dirinya dengan kemampuan berkreativitas yang tinggi, siap menghadapi perubahan. Sebab perubahan itulah yang paling pasti. Yang paling pasti di dunia ini perubahan. Siapa yang bisa beradaptasi dengan perubahan itu, dia survive, tetapi siapa yang tidak siap atau bahkan menolak, itu pasti akan teralienasi, tertinggal dari laju peradaban. Gitu, Mbak. Oke. Jawabannya sangat luar biasa. Ya, ya. Pak Endi. Saya sampai terharu. Mohon maaf panjang. Betul apa Pak? Tadi kan Bapak kan membahas soal perubahan gitu. Ya. Kalau perubahan ini kan tidak semua orang siap Pak sama perubahan. Betul. Apalagi kan mental anak muda sekarang ini agak goncang gitu Pak ya, gampang goncangnya gitu. Kalau misalnya anak muda sekarang takut sama perubahan, apakah Bapak punya ketakutan tersendiri untuk peradaban ke depannya? Iya. Jadi betul Mbak tadi
kesiapan mental untuk menghadapi perubahan itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Dan ini diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Saya ingat pesantren itu tidak mengajarkan orang kepada profesi tertentu, tapi suruh belajar aja. Selain belajar, disuruh tirakat dan didoakan. Mudah-mudahan anak-anak santri ini nanti bisa survive menghadapi zamannya, menghadapi lingkungannya di mana dia akan berada. Nah, tidak pernah dicita-citakan umpamanya nanti harus kerja ini, harus kerja itu. Tetapi akan ketemu jalannya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman ini. Siapa menyangka dulu akan ada pekerjaan namanya YouTuber gitu ya. Ya, sekarang ini ada pekerjaan namanya YouTuber. Orang bisa kaya dari situ. Iya, Pak. Orang bisa kaya dari situ. Jadi untuk berdagang pun tidak perlu sewa toko, misalnya begitu. Ada marketplace. Dan yang dijual itu ternyata sekarang saya baca yang baru itu ada anak UNS itu namanya siapa tuh, Mbak? Yang jadi miliarder itu. Anaknya nggak begitu ganteng sih. Gozalu ya. Loh, kok ada model kerjaan gitu tuh loh. Saya ini sebagai orang era kolonial, waduh, dunia ini sedang berubah. Masa orang jual foto selfie-nya? Ya, selfie di sini, selfie di sana, terus dijual di platform apa? NFC apa ya? NFT. Nah, ini apa lagi ini? Dan anak-anak muda lebih tahu peluang-peluang ini. Loh, orang bisa kaya dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Ini masih lepas dari halal haram ya. Tetapi tinggal bagaimana orang memilih mana yang halal, mana yang haram. Tetapi ia bisa mempola kreativitasnya. Coba bayangkan, ada orang kaya enggak punya toko. Pedagang kaya enggak punya toko. Ternyata cuma reseller aja. Jadi sana jual sana, sana jual sana. Kerjanya sambil tidur-tidur, sambil gini-gini. Tapi kaya. Gitu. Ya Allah, jadi dunia ini sedang mengalami perubahan. Tahun 2018 yang lalu saya pas haji ketemu sama seorang yang memperkenalkan dirinya sebagai mudaris, sebagai guru besar bahkan. Katanya punya pesantren besar gitu di Pakistan. Dia cerita santrinya tidak hanya orang Pakistan, tetapi bahkan dari beberapa negara termasuk Indonesia. Dia membuka pesantren tahfidz dan cerita santrinya ribuan. Saya membayangkan di Pakistan itu ada pesantren besar mungkin seperti Gontor, mungkin dia pengasuhnya, atau seperti Tebuireng. Ternyata dia tidak. Setelah kami dialog panjang, baru tahulah saya bahwa pesantrennya dia itu cuma ruko yang ada di tengah kota, di CBD-nya Pakistan. Satu ruko gitu. Tapi dilengkapi dengan beberapa staf, juga ada strukturnya gitu. Ada wakil kepala pesantren, ada ini, ada itu. Tetapi pesantrennya itu virtual saja. Talakinya juga menggunakan sekarang ini kayak Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Tapi santrinya banyak karena kurikulumnya diakui. Nah, semacam itulah perubahannya. Jadi mudah-mudahan Pak Gofar dan guru-guru di Khadijah ini saya yakin betul. Yang disiapkan itu adalah karakter dan mentalitas untuk nanti eksis dan survive di dunia baru, dunia yang penuh dengan perubahan itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Jadi memang anak muda itu
ini ya Pak, harus berani dengan perubahan, tapi tetap harus hati-hati dengan perubahan tersebut sendiri ya Pak. Oke. Bapak, apakah ada yang ingin disampaikan kepada para hadirin, kepada para anak muda tentang bagaimana sih caranya untuk konsisten gitu? Ya. Dengan pendirian, kan kita kan menghadapi perubahan itu perlu konsisten dalam diri gitu Pak, punya rasa oh aku harus seperti ini terus gitu Pak. Jadi perubahannya itu kalau baik gitu perubahannya itu konsisten gitu. Apakah Bapak punya sedikit yang bisa disampaikan? Ya, jadi kalau ini kita bicara kompetensi ya, kompetensi. Bahasa modernnya kompetensi. Tapi kalau dalam bahasa agamanya itu kita biasa menyebutnya dengan akhlak. Akhlak itu plus minus sama dengan teori kompetensi. Dimulai dari knowledge. Semua harus memiliki pengetahuan untuk bisa membangun kompetensi. Pengetahuan sudah diajarkan melalui banyak mata pelajaran. Dan di luar mata pelajaran itu kita masih bisa untuk berlayar di dunia internet. Kita bisa mendapatkan apapun pengetahuan di situ. Sehabis itu kita harus bangun skill. Skill itu kebiasaan apa yang bisa kita lakukan. Baik itu fisik maupun soft skill. Ya. Dan disitulah kita bangun sebuah latihan-latihan, pembiasaan diri supaya kita memiliki skill yang bagus. Nah, dunia modern akan menanyakan itu. Tetapi tidak cukup itu. Setelah itu kita harus punya value, punya nilai. Nah, nilai-nilai di sinilah yang akan membedakan antara mana siswa-siswa atau santri-santri Nahdlatul Ulama dengan yang non-NU. Nilai. Apa nilai itu? Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap penting oleh kita. Itu nilai. Dan Khadijah juga pesantren-pesantren NU mengajarkan nilai-nilai yang kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah santri NU harus beda dengan yang lain. Di antara nilai-nilai itu adalah satu, ya, nilai moderasi. Jadi tidak mungkin NU ini, anak-anak NU akan masuk ke dalam satu sikap atau tata nilai yang ekstrim. Ekstrim, bukan ekskrim ya. Ekstrim. Ekstrim itu bahasa Arabnya tatarruf. Tatarruf itu ada tatarruf yang yumna, ada tatarruf yang yusra. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu apa? Ekstrim kiri itu menjadi seorang liberalis. Apa-apa boleh, ya, itu liberalis. Atau menjadi seorang yang komunis atau sosialis. Wekku ya wekmu, semua milik bersama, tidak ada kepemilikan pribadi. Itu ya, kekasihku juga kekasihmu. Itu namanya sosialis. Kenemenan sosialis itu malah jenenge apa? Sosialis. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Sementara di ekstrim kanan adalah ekstrim yang didasari oleh cara pandang ideologi tertentu. Khususnya ini politisasi agama. Dikit-dikit Allahu Akbar. Gitu ya. Ya, bukan jelek Allahu Akbarnya, tetapi penggunaan Allahu Akbar disertai dengan nafsu yang tinggi untuk kepentingan duniawi. Ini adalah satu fenomena, ini saya cerita sedikit ya. Itu ada Abu Nu'aim As-Sab'uni, seorang ulama besar yang menulis kitab Khilyatul Asfiya wa Tabaqatul Atqiya. Itu dia merumuskan gini. Di antara tanda-tanda zaman fitnah, zaman yang bisa menjebak semua orang untuk jatuh separah-parahnya, yaitu apa? Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Ada banyak urusan dunia, tetapi dia dibungkus dengan simbol-simbol akhirat. Nah, ini yang bahaya. Bahaya.
sebenarnya adalah duniawi, profan, tetapi ia dibungkus sehingga tidak kentara bahwa itu urusan yang kotor, yang profan, yang sementara dengan simbol-simbol akhirat. Jadi yang saya maksud bukan Allahu Akbarnya, tetapi penggunaan Allahu Akbar untuk sebuah tujuan-tujuan yang tidak mulia. Jadi saya kembali kepada tadi, bagaimana kita konsisten untuk memegangi nilai-nilai aswaja. Teng Khadijah kan tasih enten pelajaran aswaja Pak Fargi. Itu pelajaran yang disukai apa enggak disukai sama anak-anak Khadijah, Pak? Sukai, Pak. Sukai ya. Jadi saya kadang-kadang dapat dapat laporan itu kalau sudah pelajaran aswaja itu dianggap pelajaran enggak penting, Pak, sama anak-anak karena enggak masuk UN. Jangan ya. Itu justru adalah nilai-nilai yang nanti tidak hanya bisa meluluskan kalian ke UN, tetapi bisa menjamin survival kita di dalam perubahan yang ada itu. Dan survive-nya itu bukan hanya survive duniawi, tetapi dunia akhirat. Jadi moderat di dalam beragama. Ya, tasamuh, tawazun. Tasamuh itu toleran. Tawazun itu apa? Seimbang. Seimbang itu apa ya? Urusan dunia iya, urusan akhirat iya. Jadi kalau ada orang mengajak, buat apa sih dunia ini kita wiritan aja lah, itu juga enggak tawazun. Ada orang yang mengatakan, ya sudah, yang penting kerja aja, yang penting belajar aja, enggak usah berdoa. Itu juga tidak tawazun. Nah, lalu iktidal, adil. Nah, di luar itu, yang namanya sistem nilai di dalam Nahdlatul Ulama, itu ingat, yaitu sistem sanad dan keulamaan. Sistem sanad dan keulamaan itu menjadi nilai yang harus dipegangi bahwa sanad agama itu merupakan bagian inheren dari agama itu sendiri. Sama pentingnya dengan agama. Kalau kita berislam tapi tidak bersanad, maka kuranglah keislaman kita itu. Nah, ini yang tidak dimiliki nilai ini oleh orang-orang yang berislam tetapi tidak ber-NU. Jadi ia bisa mencomot dari mana saja Islam itu, padahal Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari sejak awal di dalam Muqaddimah Qanun Asasi li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama itu sudah menyatakan, hati-hati, pilihlah agama dari sumbernya. Barang siapa masuk ke rumah tidak melalui pintunya, maka ia adalah pencuri. Nah, pintunya agama adalah ulama. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Maka insya Allah kita selamat. Kita selamat. Oleh karena itu kita dididik untuk mencintai guru-guru kita. Mencintai ulama-ulama ahlul ilmi. Ya, jadi janganlah, ini saya dapat keluhan lagi, sejak online sistem atau pembelajaran daring itu, maka ada yang meneliti, terjadi pergeseran, kemerosotan sopan santun siswa kepada gurunya itu. Sudah terlatih. Bahkan kalau online itu bisa ditinggal sambil dimatikan off cam gitu. Lalu ditinggal macam-macam, gurunya tidak dihargai saat menerangkan. Nah, ini membentuk sebuah karakter pengabaian kepada guru. Nah, mudah-mudahan kita tetap menghormati guru, kita tetap mencintai ulama, karena apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Nanti kita itu di akhirat akan dibersamakan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi, kita mencintai para ulama, insya Allah kita akan dibersamakan dengan mereka. Dan pasti kita akan selamat. Pasti kita masih punya kontrol. Jadi semodern apapun nanti alumni-alumni Khadijah ini, kita masih akan bisa melihat kalau ketemu gurunya pasti masih akan salim. Masih akan sopan. Itu. Saya juga gitu, Mbak. Dulu saya jadi dosen itu umur saya
baru 22 tahun, belum jangkep 23 tahun. Di antara mahasiswa-mahasiswa pertama saya itu adalah guru-guru saya dulu di SD. Itu yang merepotkan saya. Ya, di swasta saya mengajar di swasta juga. Ternyata yang jadi mahasiswa itu beberapa adalah guru SD saya. Kan repot ini. Kalau masuk mengganggu saya, ya, saya jadi kaku kan ngajarnya. Kalau tidak masuk itu peraturan kuliahnya tidak terpenuhi, waduh. Tetapi saya mengajar, tetapi saya tetap memperlakukan guru-guru saya dengan sopan, meskipun sebagai mahasiswa saya. Siapapun nanti alumni-alumni Khadijah, tidak ada yang akan mengatakan, oh itu bekas guru saya. Setuju ya? Tidak ada bekas guru loh, nggih. Tidak ada bekas guru. Semua tetap guru kita harus tabarukan, kita harus ta'ziman, takriman. Karena apa? Tanpa guru kita tidak bisa seperti ini. Itulah NU yang dibimbing oleh nilai-nilai yang terbangun dari sistem keulamaan. Kenapa penting ulama? Laulal ulama la saron nasu kulluhum kal bahaim. Sekiranya tanpa ulama, tanpa guru-guru kita tidak bisa terbentuk menjadi manusia yang paripurna, tetapi akan jadi seperti bahaim. Apa bahaim itu? Rojokoyo. Napa rojokoyo itu? Apa? Hewan. Hewan tidak punya sistem nilai seperti yang dimiliki oleh manusia yang mulia. Oleh karena itu, kita hormati guru-guru kita. Seperti halnya kita hormati pula orang tua kita, maka insya Allah perubahan model apapun kita masih akan manfaat ilmu kita. Ya, kita masih akan selamat dunia dan akhirat. Itu, Mbak. Terima kasih Bapak. Jadi dari yang Bapak Ahmad Muhibin Zuhri tadi sampaikan, memang bahwa kita ini sebagai penerus gitu, kita bertemu dengan banyak kultur, kemudian kita bertemu dengan banyak kebudayaan, tetapi insya Allah kita sebagai pemuda-pemudi NU itu tidak kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ini karena kayaknya teman-teman pada pengen bertanya nih sama Bapak. Ya, boleh. Boleh ya, Pak ya. Untuk yang punya pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat Zoom. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Bapak Ahmad Muhibin Zuhri. Atau langsung juga bisa ya? Oke, bisa. Didapat tapi juga mau gaul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Mbak. Oke, boleh Pak. Bekal apa yang kita harus persiapkan di tengah perubahan seperti itu? Nah, itu kita mesti punya ilmu. Kita mesti punya akhlak, ya. Dan akhlak kita adalah akhlak yang didasari oleh nilai-nilai keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, jangan lupa, jangan tinggalkan NU. Jangan tinggalkan NU. Mengapa? Karena ini adalah rombongan keselamatan. Bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk sebuah bangsa. Mohon maaf,
Kalau kita sukses sendirian, tapi di tengah bangsa yang tidak sukses, buat apa kesuksesan kita itu? Misalnya kita hidup di negara konflik seperti Suriah. Ya. Di Yaman itu tempat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi tidak pakai ada NU-nya. Tidak terorganisir Ahlussunnah wal Jamaahnya. Oleh karena itu gampang diadu. Terjadilah perang saudara. Semua orang terancam bahkan nyawanya. Bagaimana mungkin seseorang akan berpikir untuk meniti karir? Ya, meniti kesuksesan, dikit-dikit terancam bom. Dikit-dikit dia kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan keluarganya. Banyak problem di negara yang tidak aman. Oleh karena itu, selain kapasitas pribadi kita siapkan, tetapi jangan lupa kita harus punya kontribusi kepada apa? Pembangunan satu peradaban sebuah bangsa yang baik. Dan itu dengan cara sejak awal, ayo berorganisasi. Saya bangga di Khadijah ini, terutama ini tadi ada pelantikan apa tadi? Satgas COVID. Pelantikan Satgas COVID. Ini adalah belajar untuk tidak hanya hidup sebagai pribadi, tetapi menjadi anfa untuk linnas, untuk orang lain. Dan kita kalau terbiasa seperti itu, maka kita akan nanti hidup kita itu terus-menerus memberikan nilai lebih. Kita ini punya added value, punya nilai. Tidak hanya bisa di non sewu umpama barang, umpama hasil produk Khadijah ini barang yang dijual. Itu tidak hanya sekedar pacul gitu. Tetapi ia lebih berharga dari itu. Umpama besi tidak hanya bisa dikilokan, tetapi dia menjadi sebuah peralatan yang bernilai tinggi karena dia diolah oleh sebuah proses yang sangat kompleks. Jadi ada Satgas COVID. Dia berpikir bagaimana menyadarkan orang-orang atau minimal temannya sendiri untuk saling menjaga kesehatan satu sama lain, kan itu tugasnya. Nah, lalu nanti itu akan terbawa di dalam kehidupannya. Dia menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses. Di sini juga ada IPNU, selain OSIS, ya, ada IPPNU. Semua belajar untuk bagaimana menjadi diri yang tidak hanya berpikir untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Ini juga saya tandaskan, inilah bagian yang operasional dari istilah wal jamaah. Apa? Wal jamaah. Jadi kan ada ahlus sunnah, ya, wal jamaah. Ahlus sunnah komitmen untuk menghidup-hidupkan sunnahnya Nabi, wal jamaah arti letter luck-nya itu dan sahabat-sahabat Nabi, tetapi arti yang lebih luas adalah wal jamaah suka berorganisasi. Wal jamaah suka berkumpul. Wal jamaah suka untuk majelisan. Mengapa demikian? Karena dengan berkumpul akan melahirkan saling kenal satu sama lain. Dan dari saling mengenal itu akan lahir satu ta'awun. Ta'awun itu apa? Saling menolong. Dan dari ta'awun itu melahirkan satu ikatan, al-ittihad. Dan dari ikatan itu melahirkan at-ta'alluf. At-ta'alluf itu saling care. Itu bukan kata saya loh, itu kalimatnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU. Innal ijtima'a wat ta'arufa wat ta'awuna wal ittihada wat ta'allufa huwa al-amrul ladzi la yajhalu ahadun manfaatuh. Itu adalah perkara-perkara yang sudah make sense kemanfaatannya. Tidak ada orang yang membantahnya. Kaifa waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jamaah wa man syadda syaddu syadda wa man syadda syaddu ihtatafat usyaitanu kama yahtatibu dhi'bul ghanam. Rasulullah sendiri bersabda,
Yadullahi ma'al jamaah. Keberpihakan Allah, pertolongan Allah itu ada di dalam jamaah, dalam sebuah organisasi. Maka kalau mau sukses, itu harus banyak teman. Itu harus banyak teman. Sekarang ini sudah tidak lagi zaman kompetisi. Sekarang ini zaman kolaborasi. Kolaborasi itu satu orang apa banyak orang? Siapa yang pandai berteman, pandai berkolaborasi, dia akan sukses. Dan dari mana kita belajarnya? Kita belajarnya dengan berorganisasi. Mudah-mudahan gitu Mbak, sukses semua ya. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, izin menyampaikan pertanyaan dari Zoom ya. Assalamualaikum Ustadz, Kulo Adelia Syarifah dari kelas 12 MIPA 4. Izin bertanya, untuk menuju pada peradaban baru tentu harus seiring dengan peningkatan kualitas baik dalam sisi jam'iyah ataupun dari sisi jamaah NU. Apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar NU dalam rangka menuju peningkatan kualitas jam'iyah dan jamaah tersebut? Matur nuwun Ustadz. Ya. Untuk kepentingan sekarang, pelajar NU harus dikuatkan organisasinya. Ya. Untuk apa? Untuk menanamkan nilai lebih di dalam siswa-siswa Nahdlatul Ulama. Jadi siswa-siswa Nahdlatul Ulama harus memiliki comparative advantage dan competitive advantage. Dia tidak boleh wis pokoke podo karo anak-anak SMA negeri, anak-anak SMA favorit yang lain. Tetapi harus memiliki apa? Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif. Umpama dijajarno sama anak Al-Hikmah, anak SMA negeri dan lain sebagainya. Dia memiliki keunggulan. Keunggulannya apa? Lah ini nanti ini dibentuk oleh para guru yang ada di Khadijah ini. Keunggulannya di antara lain anak-anak Khadijah ini diantaranya pandai sekali di dalam berorganisasi. Dia komunikasi human relation-nya bagus. Di samping itu apa? Akhlaknya, sopan santunnya. Saya pernah loh dapat cerita ya. Ini ada banyak orang ngelamar kerja di sebuah kantor. Pinter-pinter semua kan? Yang nggak pinter kan sudah nggak lolos di tes tulis. Giliran menghadap kepada HRD, ternyata yang lulus itu apa? Habis dipanggil keluar, dipanggil yang keluar. Tapi satu anak ketika dipanggil itu tidak langsung masuk ke ruangan. Apa? Karena dia melihat keset itu. Keset itu nekuk di benak nose. Hanya karena itu dia lulus. Yang keset ini apa? Ini soft skill namanya. Soft skill. Ini adalah awareness, kepedulian kepada bukan soal dirinya wong koset. Dan ini yang tidak bisa dimiliki kalau anak tidak ikut atau belajar berorganisasi. Oke Mbak, itu comparative advantage. Dan keunggulan kompetitif. Jadi kalau dikompetisikan ini harus banyak juara, harus banyak keunggulan yang dimiliki. Oke, itu di bidang organisasi kepelajaran. Dan selanjutnya nanti maka pesan saya, kalau sudah lulus Khadijah ya, lulus sebagai siswa, nanti di perguruan tinggi ikutlah organisasi-organisasi yang baik. Organisasi yang berafiliasi ke NU, boleh PMII, boleh KMNU, boleh melanjutkan IPNU di perguruan tinggi juga ada, ikut senat mahasiswa, UKM yang mengembangkan profesi, semuanya baik kecuali ya tentu saja selain apa? Harus baik IP-nya. Harus baik di bidang kuliah akademiknya. Harus seimbang. Saya kira dengan cara itu nanti setelah kuliah nanti anak-anakku sekalian akan menggantikan Pak Muhyiddin sebagai ketua NU.
sebagai pengurus muslimat ya, sebagai penggantinya Ibu Khofifah gitu. Nantinya begitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu nanti akan mewarnai peradaban. Itu jawaban saya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Karena masih ada waktu, jadi bisa untuk satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, mungkin agak sedikit out of topic, tapi bagaimana tanggapan Ustadz tentang kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru yang sedang viral di sosial media? Yang diduga kekerasan tersebut dilakukan karena muridnya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Kemarin dan hari ini masih ada, saya lihat di banyak media sosial, pemberitaan-pemberitaan yang bisa Anda baca komentar saya terhadap kasus di SMP 49. Saya menyatakan gini, ini urusan kompetensi guru, tolong tidak hanya diperhatikan dalam pengertian kompetensi profesional semata-mata, tetapi kompetensi individual dan sosialnya juga harus dikembangkan. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di antara anak-anak sekalian nanti juga ada yang jadi guru ya, jadi pengajar, jadi dosen gitu. Tetapi perhatikan, itu tidak hanya perlu satu kepandaian di dalam akademik dan keterampilan pedagogik, keterampilan di dalam mengajar, tetapi perlu kesabaran. Anggite nun sewu, menghadapi murid itu kan tidak sama dengan menghadapi barang. Karepe akeh, modele akeh. Dan seorang guru seringkali juga mengalami masalahnya sendiri. Kadang-kadang di rumah sudah banyak masalah. Nanti kalau ke sekolah ketemu dengan problem yang rumit, tingkah yang aneh-aneh, kadang-kadang out of control gitu loh Mbak. Sehingga dia kalau tidak memiliki ketahanan emosional, kecerdasan emosional di dalam hal ini, bisa terjadi seperti SMP 49 tadi. Maksud saya bukan untuk mengafirmasi, jelas setiap kekerasan dalam bentuk apapun salah dan harus diberikan tindakan sesuai hukum yang berlaku. Nah, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk siapapun, tidak cukup hanya pinter secara intelektual, tetapi juga harus pinter secara emosional dan pinter secara spiritual. Jadi kalau ditanya bagaimana seharusnya terhadap pelakunya, ya pelakunya diberikan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Bagaimana untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya harus ada pembinaan yang terstruktur untuk setiap pengajar, setiap guru menjadikan siswanya sebagai aset yang berharga di dalam pendidikan. Seperti orang tua, karena ketika di sekolah, gurulah yang menggantikan peran-peran orang tua. Mengasihi, melindungi, selain juga memberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalau di Khadijah saya kira semua guru-gurunya baik-baik, semua gurunya juga sudah memiliki basis atau landasan spiritual dan emosional yang cukup insya Allah. Itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini kalau saya bertanya satu pertanyaan lagi. Boleh. Teman-teman, boleh nggih Pak? Nggih. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ustadz, mohon izin bertanya. Kita orang NU biasanya di tengah masyarakat kayak terlalu rendah hati gitu. Jadi misalkan disuruh menjadi imam, khotib, mimpin wirid, kadang sungkan dan mendahulukan orang yang lain gitu. Tapi akhirnya yang maju untuk memimpin justru yang tidak ada dasar sanad dan keagamaan yang kuat. Jadi bagaimana untuk menanggulangi dan menyeimbangkan untuk tetap rendah hati tapi juga tetap maju untuk memimpin demi melestarikan kebenaran. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Tapi harus dibedakan ya antara rendah hati dan rendah diri. Jadi rendah hati baik, tapi jangan sampai anak-anak NU, orang-orang NU itu rendah diri. Yang banyak itu, mohon maaf, orang-orang NU itu biasanya rendah diri dan tidak percaya diri. Jadi konfidensinya itu rendah. Saya nggak mau. Orang-orang NU, anak-anak NU harus konfidensinya tinggi. Sehingga apa? Sehingga ia bisa mewarisi untuk menyejahterakan bumi ini. Innal ardo yarithuha ibadiyas sholihin. Jadi dalam kasus seperti tadi disampaikan, namanya siapa tadi? Nabil Firdausi. Iya bagus. Nabil. Itu yang disampaikan oleh Nabil itu benar loh ya. Jadi orang-orang NU itu karena kadang terlalu sopan tadi itu, unggah-ungguhnya terlalu tinggi gitu ya. Sehingga kadang-kadang itu diserobot oleh orang-orang lain. Kan senangannya monggo begini. Lah, orang lain itu belum dimanggakno itu sudah maju. Sehingga kadang-kadang kita harus cerdas di dalam berinteraksi kalau itu sifatnya heterogen. Nah, semuanya misalnya kalau urusan masjid atau urusan di masyarakat itu harus kita bentuk satu mekanisme. Misalnya di masjid itu ada yang jadwal ngimami. Sehingga tidak bisa diserobot. Jadi itu dengan tidak mengurangi dari sifat baik tadi, ya, tidak mengalahkan sifat baik itu, maka kita bentuk satu sistem yang tidak memungkinkan orang yang tadi itu, orang yang suka ngerebut-ngerebut itu, untuk bisa eksis. Gitu. Misalnya kita jadwal, ya sudah, tolong, ini sudah ada yang bertugas. Itu kita tegakkan saja aturan yang ada itu. Jadi tidak bisa. Kemarin itu juga ada di masjid saya itu, saya cerita, itu minta waktu untuk ceramah. Dengan alasan ini program wakaf Al-Quran. Nah, kami bilang, tidak bisa. Semuanya sudah diatur, sudah ada jadwalnya. Siapa yang boleh ceramah, siapa yang tidak. Oh, jadi masjid ini tidak bisa menerima orang lain? Bisa. Silahkan, mau sholat di sini sampai kakinya bengkak, mau ikut ngaji di sini sampai ngantuk-ngantuk, silahkan. Tapi kalau mau ngatur masjid ini sudah ada yang ngatur dan sudah ada aturannya sendiri. Kalau mau ngatur masjid, silakan bikin masjid sendiri. Lah itu jawabannya. Kan gitu. Kan enak ya. Jadi nggak gampang-gampang kita bangun sistemnya sehingga tidak bisa diserobot oleh orang lain. Wah, apakah enggak setuju dengan program wakaf Al-Quran? Setuju. Tetapi kita sudah ada mekanismenya sendiri. Tidak boleh sakarepe dewe karena semuanya ada aturannya. Boleh menyebarkan ilmu, boleh kan? Baik apa tidak menyebarkan ilmu? Tetapi boleh apa tidak? Tiba-tiba ada seseorang ingin masuk kelas ngajar di sini kepada anak-anak Hadijah. Kan tidak boleh. Di sini sudah ada aturan, sudah ada gurunya, sudah ada jadwalnya. Sama dengan itu, teman-teman sekalian, nanti kalau dipasrai jadi remaja masjid di kampungnya, ya, atau di masyarakat,
caranya begitu. Bangun sistem, bentuk aturannya sehingga tidak gampang diserobot orang. Tetap tawadhu, tetap rendah. Apa tadi? Hatinya tetap jalan, tapi tidak kalah dengan orang lain. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ini sudah terjawab semua kan ya pertanyaannya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan yang sangat banyak kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri atas tauziahnya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk teman-teman siswa-siswa SMA Khadijah ini. Mudah-mudahan semuanya sukses, selamat dunia akhirat, juga bersama dengan guru-gurunya yang luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, Mbak ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Khadijah, Mas Gofar SAG MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Khadijah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Pengasuh SMA Khadijah. Yang kami cintai, yang kami banggakan anakku sekalian, kelas 10, 11, dan 12 SMA Khadijah, semuanya rahimakumullah. Hari ini mari kita bersama-sama dalam rangka Harla NU yang ke-96 dan sekaligus pelantikan Satgas COVID-19, maka kami mengajak kepada kita semua untuk tahlil. Kita hadiahkan kepada para masyayikh, para ulama, para pendiri NU, dan para penerusnya yang telah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan kesemuanya amal ibadahnya semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kekhilafannya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya mudah-mudahan juga ditempatkan oleh Allah tempat yang mulia, tempat yang layak, yakni surga Allah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shadhiqah wa ala ma nawan wa ila hadratin nabiyyin al-mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musarrifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabilillahi ta'ala wa jami'il mujtahidin wa ila sultanil awliya asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhariha wa ila awliya illatis afrijawiyan khususnya Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel wa Sunan Giri Syekh Ainul Yakin wa Sunan Ibrahim Bersid wa Sunan Derajat Said Qasim wa Sunan Bonang Syekh Mahdum Ibrahim wa Sunan Qudus Ja'far Shadiq wa Sunan Muryad Zarmar Said wa Sunan Demar dan Fatan wa Sunan Kalijo Quratin Syahid wa Sunan Gunung Jati Syekh Sarif Hidayatullah wal arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariha bahriha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ruhi Hadratus Syekh Mbah Hashim Asar Tebing Jombang. Baiklah ya. Hasbunallah.
wa jami'il mujahid wasun al-ruhi Syekhana Kiai Abdul Abdurrahman wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa usurihim wa furu'ihim alladzina sabaquna bil iman ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dariqahum wa ja'ala quburahum rawdatan min riyadil jinan syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila qada'i hawaijina fi hadzal majlis fi hadzal makan biridha ila bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihatil kitab wa bi barakatis suratul Ikhlas wal muwiddatain wa suratul Baqarah awalan wa akhiran wa tahlil wa du'a syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdalas salat على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على ساد مخلوقاتك بدر تجاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي لا إله إلا الله على النبي سلام الله الله على النبي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله خلق الله سبحان الله خلق الله يا الله يا رحمن
Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah ya Rahim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftaqi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina ya Allah. Talamid wa tilmidat SMA Khadijah. Wali asadina wali ahlina wali jama'atana ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqan wa ahli ibadah wa ahli salatil jamaah wa ahli Quran wa ahli birrul walidain wa ahli siyam wa ahli istiqamah wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wal dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa hisab. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafata wa ni'mata 'ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wasalluhin almarhumat ala dzikr asma'hum
Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa lana wa lahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqat sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Rafiuddin. Demikianlah rangkaian acara peringatan Harlah NU dan pelantikan Satgas Covid SMA Khadijah Surabaya. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah ikut serta dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Carita Putri Fatimah mengucapkan mohon maaf apabila ada perbuatan atau kata-kata saya yang menyakiti hati. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.